Adegan kemudian beralih pada seorang wanita yang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Ia mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju kantor klan milik Park dan menyebutkan bahwa kelompok mereka telah bertarung di dungeon sejak pagi hari. Miso merespons dengan mengatakan bahwa ia akan segera mengirimkan lokasi mereka. Potongan adegan berpindah ke dungeon tempat Park dan timnya berada. Musuh berhasil ditaklukkan dengan mudah. Han, salah satu anggota tim, terlihat bersemangat dan berkata bahwa kemampuan yang ia pelajari dari buku skill sangat berguna. Sementara itu, Juno dengan penuh semangat bertarung melawan monster. Ketika seekor monster muncul dari belakangnya, Juno berhasil menyadarinya tepat waktu dan mengalahkannya. Han terlihat terkejut saat menyadari bahwa Juno tersenyum setelah berhasil mengatasi serangan tersebut. Dari kejauhan, Park menyaksikan semua itu sambil bergumam bahwa sepertinya kekuatan mereka bertiga sudah cukup untuk saat ini. Tiba-tiba, cahaya muncul dari antara pepohonan. Seorang petarung lain terlihat berlari dengan panik, dikejar oleh monster. Seorang pria muncul untuk membantunya, namun bantuan itu tampaknya tidak banyak membantu. Petarung yang dibantu justru bertanya mengapa rekannya melemparkan alat peledak ke arahnya. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka tertangkap oleh monster dan tampaknya tidak berhasil lolos. Petarung muda yang tersungkur di tanah itu berpikir bahwa timnya sudah berada di ambang kehancuran. Ia mengakui dalam hati bahwa dirinya merasa iri terhadap tim Park, namun ia tidak ingin menyerah dan bertekad untuk bangkit kembali. Park berkata bahwa kali ini ia merasa lebih cepat dan tidak mudah lelah. Park menanggapi dengan mengatakan bahwa itu kabar baik dan mulai saat ini mereka akan berpencar menjadi tim kecil untuk menyerang. Namun tiba-tiba seorang pria asing muncul dan bertanya, apakah mereka bagian dari klan Suo? Pemuda tadi dengan hati-hati balik bertanya siapa dia. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Choi Myung-woo dari Guild BDJ, sebuah guild terkenal yang menempati peringkat ke-20 secara nasional. Semua orang terkejut mendengarnya. Choi mengatakan bahwa pertemuan ini hanya kebetulan. Karena mereka berbagi area yang sama dengan klan Suo, ia ingin memberikan hadiah. Ia mendengar bahwa tim Park telah naik level dan sebagai hadiah, mereka diberikan tiket masuk gratis ke dungeon level 2. Han terlihat sangat antusias karena tiket masuk ke dungeon itu biasanya bernilai sekitar 10 juta. Meu kemudian bertanya kepada kelompok apakah mereka ingin langsung pergi saat itu juga, tetapi sempat dipertanyakan apakah mereka tidak sebaiknya bersiap terlebih dahulu. Namun, Choi menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semua strategi sudah disiapkan dan perlengkapan juga akan diberikan secara cuma-cuma. Han mengatakan kepada Park bahwa dukungan tersebut sudah lebih dari cukup. Namun, Park justru memutuskan agar rekan-rekannya pergi ke dungeon level 1 terlebih dahulu untuk memperkuat kerjasama tim, sedangkan dirinya akan menghadapi dungeon level 2. Pria itu tersenyum dengan penuh makna saat mendengar keputusan Park. Jung-woo lalu meminta Park untuk masuk ke mobilnya. Dalam perjalanan menuju lokasi, Choi mengatakan bahwa mereka akan menggunakan portal 47. Park sedikit heran karena tidak melihat petarung lain di sekitar. Jung-woo menjelaskan bahwa portal tersebut baru saja terbentuk dan ia sudah mengurus semua prosedur masuk. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan sangat senang jika klan Suho terus menggunakan portal milik guild mereka. Sesampainya di lokasi, seorang tentara menyerahkan catatan strategi dan perlengkapan bertahan hidup. Sebelum memasuki portal, Park menoleh ke belakang dan berkata bahwa setelah ini, mereka harus makan bersama. Jung-woo melambaikan tangan dan memintanya untuk segera masuk agar mereka bisa menikmati minuman bersama nanti. Tak lama kemudian, Park mengaktifkan helmnya dan melangkah masuk ke dalam portal. Sesaat setelah itu, seorang pengendara motor mendekat. Setelah memarkirkan motornya, dia melepas helm dan bertanya apakah Park sudah masuk. Pria di sana menjawab, "Ya," dan bertanya siapa dirinya. Tanpa banyak bicara, perempuan itu berlari menuju portal sambil mengatakan bahwa dia berasal dari klan Suho dan akan ikut masuk. Pria itu tersenyum mendengarnya. Jung-woo kemudian berkata kepada seorang pria lain bahwa tugas itu dihargai 2 miliar per orang. Pria itu terkejut dan bertanya, kenapa harganya begitu tinggi, padahal tidak melibatkan hal yang terlalu ekstrim. Jung-woo menjawab bahwa meskipun mudah untuk memanipulasi targetnya, risikonya sangat tinggi karena Park adalah sosok yang sangat terkenal. Sebelumnya, perempuan itu sempat bertemu dengan kelompok tokoh utama dan menanyakan keberadaannya. Teman-temannya menjelaskan situasinya, membuat perempuan itu langsung mengemudi dengan cepat untuk mengejar Park. Dia memberitahu Miso bahwa Park menuju portal yang berbeda dan bahwa dia berniat menyusulnya. Lalu,
Perempuan itu meminta Choi ikut masuk ke dalam portal bersama Park, agar dia bisa menyaksikan dan melaporkan kemampuan Park secara langsung. Gadis itu menjawab bahwa tidak banyak yang bisa dilihat di dungeon level 2, dan dia juga tidak mengenakan pakaian yang sesuai. Miso menunjuk ke gelang yang sudah dikenakannya. Gadis itu mengatakan bahwa dia hanya menyukai pakaian itu. Perempuan itu berjanji akan memberi bonus 2 kali lipat jika terjadi kerusakan properti. Choi bertanya apakah hal itu benar-benar diperlukan, namun Miso menegaskan bahwa menangkap Park adalah prioritas utama. Gadis itu membalas bahwa ia sudah menandatangani kontrak, dan perempuan itu menjawab bahwa jaminan adalah hal mendasar. Di sisi lain, Choi masuk ke dalam portal. Park berkomentar bahwa suasananya terasa berbeda di sana. Tiba-tiba, seseorang muncul dari portal. Choi, yang meminta Park memejamkan mata karena pakaiannya sempat hilang dalam perjalanan. Tapi dengan cepat, dia mengenakan gelang dan pakaian baru pun muncul. Dia sempat bergurau bahwa seharusnya ia meminta bonus 3 kali lipat karena kejadian tadi. Setelah sadar bahwa Park melihat semuanya, dia merasa sedikit kesal karena sebelumnya sudah meminta Park untuk tidak melihat. Park berkomentar bahwa gelang itu menarik dan bertanya apakah gelang itu memiliki fungsi penyimpanan, namun gadis itu mengabaikan pertanyaannya dan malah bertanya sudah berapa lama dia memperhatikannya. Park mengingat bahwa sebelumnya mereka juga pernah berada dalam situasi serupa, jadi sekarang posisi mereka imbang. Kemudian Park bertanya kenapa dia jauh-jauh datang ke tempat itu. Choi menjawab bahwa dia datang untuk menjadi penjaganya. Park mengatakan bahwa dia mengira mereka akan mengirim seseorang yang lebih ahli. Gadis itu tersinggung dan berkata bahwa dialah yang paling berkualifikasi. Park tetap ragu, dan gadis itu menjelaskan bahwa dia datang tergesa-gesa. Itulah sebabnya dia terlihat seperti itu. Tokoh utama berkata bahwa dia boleh ikut, tapi tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Gadis itu meyakinkannya bahwa dia hanya ingin melihat seberapa hebat Park. Saat mereka berjalan, gadis itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa sepertinya mereka sudah ditunggu. Di hadapan mereka berdiri makhluk besar. Choi mengatakan bahwa Park cukup beruntung bisa langsung berhadapan dengan bos dungeon. Namun Park mengatakan bahwa ada 4 bos. Pernyataan itu membuat gadis itu bingung dan 3 makhluk lainnya muncul. Gadis itu terkejut mengatakan bahwa dungeon level 2 biasanya tidak seperti ini. Tokoh utama menjawab bahwa ini bukan dungeon level 2 dan bertanya apakah Park tidak merasakannya saat melewati portal. Choi mengaku bahwa dia sadar akan hal itu, terutama karena pengaruh gelang pelindungnya. Saat mereka bergerak maju menghadapi para makhluk itu, Park memperingatkan gadis itu untuk tidak ikut campur. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi. Gadis itu terkejut melihat kecepatan Park. Tokoh utama menyerang salah satu makhluk dengan kepala, membuatnya terpental jauh. Setelah itu, dia merebut senjata besar milik makhluk tersebut dan mengalahkannya dengan sempurna. Orc kedua muncul, namun Park melemparkan senjatanya tepat ke kepala makhluk itu sambil melarikan diri dari orc ketiga. Ia menggantung pada sulur tanaman, membuat orcs kehilangan jejak karena teralihkan. Di luar ruang bawah tanah, Park bergerak mendekati makhluk tersebut. Sementara itu, Yungwo sedang menelepon dan berkata bahwa mereka bisa segera mendapatkan hasil. Karena meskipun orc-orc itu selevel S, akan sangat sulit untuk keluar dari tempat itu dengan selamat. Namun saat itu juga, Park melukai kepala makhluk tersebut dengan serangan telak, membuat gadis yang bersamanya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Orc terakhir mulai mendekat. Park tersenyum dan berkata, "Kenapa aku harus peduli dengan level ruang bawah tanah? Yang perlu kulakukan hanyalah mengalahkan mereka. Semuanya." Park menghindari serangan makhluk itu, lalu menendangnya dengan presisi, menghasilkan hentakan kuat hingga orsi itu terjatuh, dan tubuhnya menancap lembut pada dahan pohon. Ia pun mendapatkan 32 poin penaklukan. Park berkata bahwa tempat itu adalah tambang emas. Ia kemudian menyuruh Choi untuk tidak hanya berdiri diam dan mulai mengumpulkan kristal merah. Gadis itu berpikir bahwa meskipun Park termasuk orang tak terduga dan levelnya masih F, dia memburu dan mengalahkan makhluk-makhluk itu tanpa ragu sedikit pun. Ia pun bertanya-tanya, mungkinkah Park memiliki sisi gelap dalam dirinya? Sambil mengumpulkan barang-barang, Choi mengucapkan kata pencarian. Park mengomentari ukuran kristal merah yang cukup besar, tapi Choi menegurnya karena waktu itu tidak tepat untuk bercanda. Park lalu bertanya alasannya, dan Choi menjelaskan bahwa meskipun ia telah mengalahkan 4 orc, gerbang belum terbuka, dan isi tas mereka hanya berupa bebatuan. Park bercanda bahwa setidaknya batu-batu itu bisa digunakan untuk menyimpan kristal.
Choi menyatakan bahwa ruang bawah tanah itu setidaknya berada di level 4 dan akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari sana dengan aman meskipun bersatu. Saat itulah Park sadar bahwa Jung-woo telah membohonginya dan membuatnya masuk ke ruang bawah tanah level 4 secara cuma-cuma. Ia pun berteriak, mengatakan bahwa jika ia bisa keluar dari sana, ia akan membeli sesuatu yang keren untuk pria itu. Choi berpikir bahwa Park memang benar-benar konyol. Namun sebelum sempat melanjutkan pikirannya, seekor orc kelima menyerbu ke arahnya. Ia mencoba bertahan, namun teringat bahwa pedangnya tertinggal di sepeda motornya. Untungnya, Park muncul menyelamatkannya dan berkata bahwa ia bisa tenang karena dirinya cukup kuat, meskipun dulu ia jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, Choi merasakan kehadiran sesuatu diikuti oleh suara keras. Ia menggunakan kemampuan indranya dan melihat banyak makhluk mendekat. Choi pun berkata bahwa itu adalah pasukan orc dan mereka kini terkepung, termasuk oleh sang pemimpin perang. Park berkata bahwa meskipun Biksu Meonjin tidak ada, mangsa justru terus berdatangan. Semua orc itu maju sambil menunggangi serigala, membuat Park terkejut. Ia memperingatkan Choi untuk tidak menyentuh mereka, karena semuanya adalah targetnya. Choi segera mengaktifkan perisainya untuk melindungi diri. Sementara itu, Park terus melukai para orc satu persatu. Choi kemudian mengambil kembali pedangnya dari penyimpanan dan berhasil melukai salah satu makhluk. Meski dalam hatinya, ia lebih nyaman dengan pedang lamanya. Park muncul dan memperingatkan agar tidak merebut buruannya, lalu kembali melukai para orc tanpa henti. Namun, tiba-tiba sebuah gada besar mengenai tubuhnya, datang dari pemimpin perang orc. Park bangkit dengan cepat dan bertanya apakah makhluk itu adalah pemimpinnya. Tanpa menjawab, orcs itu menyerang. Park berhasil menghindar dan menghempaskan belatinya ke tubuh makhluk itu. Choi bertanya apakah makhluk itu sudah dikalahkan, namun serangan tersebut belum cukup untuk menumbangkannya. Miso kemudian bertanya apakah Choi telah pergi menyusul Park, tapi sinyal ponsel keduanya terdeteksi di lokasi berbeda dan tidak bergerak selama 1 jam. Miso merasa yakin mereka masih bersama. Mereka pun menghentikan kendaraan dan memutuskan beristirahat 1 jam sambil merapikan perlengkapan sebelum kembali masuk. Namun, saat itu mereka menyadari bahwa Park telah meninggalkan ponselnya di dalam mobil dan Choi meninggalkan miliknya di sepeda motornya. Miso meminta timnya untuk memeriksa lokasi seorang gadis dan diinformasikan bahwa gadis itu berada di dungeon level 5 yang baru dibuka. Seorang wanita pun merasa heran mengapa mereka bisa berada di sana, lalu meminta agar orang yang bertanggung jawab atas portal Guild DGB segera menghubunginya langsung dari dalam dungeon. Di sisi lain, Park terlempar saat makhluk-makhluk buas terus mendekat. Park berkata bahwa situasinya mulai sulit. Ia dengan cepat berdiri, menahan salah satu makhluk tersebut, merebut kapaknya, lalu melemparkannya ke arah kawanan lain. Saat itu, panah-panah meluncur dan Choi berhasil menghindar, namun terjatuh. Para makhluk memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang, tetapi gadis itu segera mengaktifkan pelindung apinya, membuat makhluk-makhluk itu terpukul mundur. Park dengan sigap melindungi gadis itu dari serangan makhluk pemimpin dan segera membawanya menjauh. Choi bertanya apa yang sedang dilakukannya dan Park menjawab bahwa mereka harus segera pergi. Gadis itu berkata bahwa para makhluk ada di mana-mana, tapi Park menunjukkan sebuah arah yang sepi. Choi ragu karena itu adalah jurang, tapi justru karena itulah Park ingin menuju ke sana. Park lalu mengangkat gadis itu dan meminta agar ia berpegangan erat, lalu mereka melompat. Sementara itu, makhluk-makhluk itu masih mengejar. Park berhasil mendarat dengan selamat dan para makhluk tampak terhempas. Choi sangat terkejut. Mereka baru saja melompat dari ketinggian ekstrim, namun masih dalam keadaan selamat. Park lalu meletakkan gadis itu dengan hati-hati dan berkata bahwa ia hampir celaka. Choi masih terkejut dengan apa yang dilakukan Park, apalagi melihat mereka bisa selamat dari situasi tersebut. Adegan lalu berganti ke dalam sebuah gua. Park dan gadis itu bersembunyi di sana. Park menjelaskan rencananya, jika ia berhasil mengalahkan 4 makhluk lagi, ia bisa meningkatkan levelnya, dan setelah itu mereka akan melawan balik. Choi menjawab bahwa naik level hanya meningkatkan batas kemampuan, bukan langsung membuat lebih kuat. Namun Park menjelaskan bahwa baginya, setiap peningkatan level seolah menghapus batasan dalam dirinya, ia benar-benar menjadi lebih kuat setiap kali berkembang. Tak lama, 2 ambulans terlihat melaju cepat menuju suatu lokasi. Portal tempat Park berada pun telah dikepung, dan seorang reporter sedang menyiarkan langsung kejadian tersebut. Sementara itu, Han dan kelompoknya tampak cemas.
Berita menyebutkan bahwa seorang tersangka bernama Young-woo mengaku Park dan Choi masuk secara sukarela. Namun, setelah kebohongannya terungkap, seorang perwakilan dari markas militer mengaku bertanggung jawab. Para reporter pun berusaha mewawancarainya, menanyakan apa pesan terakhir dari Park. Seorang pria yang menyaksikan siaran itu merasa terganggu. Ia tidak menyangka bahwa Choi ternyata berasal dari sebuah departemen penting. Fokus publik pun beralih pada upaya penyelamatan Park yang disebut-sebut sebagai sosok misterius dari planet keempat. Adegan berganti ke Miso yang mempertanyakan tindakan direktur, karena menurutnya orang-orang itu masih perlu dikejar. Direktur menjawab bahwa pelaku telah ditangkap dan kepala dari organisasi bernama Dragon Loan telah melarikan diri namun sudah diberi imbalan buruan. Miso menyanggah bahwa itu seperti hanya memotong ekornya saja. Ia mengatakan dungeon level 5 tidak mungkin diciptakan oleh satu orang saja. Direktur pun balik bertanya, apakah perlu menyelidiki seluruh guild level 5 hanya karena kejadian itu? Dan apakah jika mereka melakukannya, Park dan Choi akan kembali? Miso dengan tegas menjawab bahwa kejadian ini sudah cukup untuk menjadi alasan penyelidikan. Pria itu menutup diskusi dengan mengatakan bahwa Park hanyalah seseorang yang berasal dari dunia keempat, atau mungkin hanya berasal dari dungeon itu sendiri, bukan dari planet baru. Reporter lalu melanjutkan siaran, menyampaikan bahwa baru-baru ini tingkat kejahatan yang berhubungan dengan organisasi kriminal meningkat drastis. Karena itu, tekanan publik untuk menindak tegas pengelolaan dungeon oleh pihak guild pun semakin besar. Sang direktur mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan siaran wartawan untuk menekan guild, dan jika mereka bisa pergi ke sana, segalanya mungkin akan membaik. Perempuan itu, dengan air mata di wajahnya, mengakui bahwa dirinya lah yang mengirim Choi ke tempat itu. Sang direktur bertanya apakah ia pikir dirinya tidak peduli dengan situasi ini. Namun saat itu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Meskipun begitu, kata-katanya tidak cukup, dan rasa bersalah yang mendalam tetap membayangi gadis itu. Adegan beralih ke ruang bawah tanah, tempat Park sedang berjalan. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kemunculan makhluk asing. Makhluk itu langsung mencoba menyerangnya, namun Park dengan sigap menghindar dan melancarkan serangan balik. Sistem pun memberikan notifikasi bahwa ia telah mendapatkan 32 poin penaklukan. Park berseru senang, kini ia hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk naik level. Sementara itu, Choi menggunakan kemampuan penglihatannya dan menemukan makhluk lain berjarak sekitar 100 meter di depan. Sekejap kemudian, Park melompat dan tiba-tiba muncul di belakang makhluk tersebut. Namun, makhluk itu menyadari kehadirannya. Choi mencoba memperingatkannya bahwa itu jebakan, tapi sudah terlambat. Park sudah terperangkap dan terjatuh ke tanah. Setelah itu, beberapa makhluk lain muncul dan mengelilingi Choi. Ia segera berlari menghampiri Park, memintanya untuk bangkit. Saat membuka mata, Park menyadari bahwa mereka telah terkepung. Ia terkejut, bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Tubuhnya terasa lemah dan pandangannya kabur. Namun, ia tidak menyerah. Ia sudah pernah melalui hal yang lebih buruk. Choi lalu melemparkan alat peledak ke arah para makhluk, mengalahkan banyak dari mereka. Melihat kesempatan, Park bangkit, mengambil belatinya, dan berhasil mengalahkan beberapa makhluk lagi. Ia berpikir hanya perlu satu lagi untuk naik level. Namun tak lama kemudian, ia terkena serangan dari makhluk lain dan terjatuh. Di tempat lain, Choi berbaring mengamati semuanya, sambil berkomentar bahwa makhluk tadi sangat besar. Tak lama, Park terlempar ke arah makhluk lain, menyebabkan mereka jatuh bersama. Kapaknya terlepas dan secara tidak sengaja jatuh tepat di kepala makhluk tersebut. Sistem memberitahu bahwa Park telah mengumpulkan 1075 poin penaklukan dan menanyakan apakah ia ingin membuka kemampuan transformasi hewan. Park hanya terdiam, sementara makhluk raksasa mulai mendekati Choi, yang bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Adegan kemudian berpindah ke markas klan Park. Seorang nenek memberi makan pada peliharaannya, sambil menyebutkan bahwa sudah 2 hari tidak ada kabar dari mereka. Lalu kembali ke pertarungan Choi, di mana Park mengaktifkan sebuah transformasinya dan sebuah aura berbentuk bola energi menyelimuti tubuhnya. Sang nenek menatap tak percaya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Kembali ke Park, kini tubuhnya diselimuti aura hitam yang mengubah wujudnya. Kuku-kukunya memanjang, penampilannya berubah drastis. Saat Choi terpukul dan hampir tak sanggup berdiri, wujud serigala Park muncul di hadapan makhluk itu dan segera mengunci kepalanya. Choi terpana. Ia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar seorang manusia serigala? Di saat itu, Park dalam wujud barunya melancarkan serangkaian serangan terhadap makhluk tersebut tanpa henti. Ia bahkan menggigit leher makhluk itu, dan sistem langsung memberitahunya
bahwa ia mendapatkan 45 poin penaklukan. Pertarungan tampaknya telah usai. Choi yang masih terkejut menatap sang tokoh utama, bertanya apakah dia benar-benar Park. Pemuda itu hanya menggonggong beberapa kali, tampaknya mengonfirmasi bahwa memang dirinya. Terkejut, gadis itu kembali bertanya, apakah dia seekor anjing atau serigala. Adegan lalu beralih ke para reporter yang menyatakan bahwa ini adalah hari ketiga sejak orang-orang tersebut dinyatakan hilang. Belum ada kabar dari mereka sejak mereka memasuki dungeon. Seorang reporter kemudian bertanya kepada direktur untuk menjelaskan kepada para penonton seperti apa dungeon tersebut. Sang direktur menjawab bahwa itu adalah dungeon tingkat 5 yang dikenal sebagai Kastil Orc. Dungeon itu direkomendasikan untuk dimasuki oleh setidaknya 30 anggota dengan peringkat B atau lebih tinggi. Adegan kembali ke Park dalam wujud serigala yang masih dikelilingi oleh aura energi. Seorang nenek tua masih tidak percaya, bertanya-tanya makhluk macam apa dia. Pada saat yang sama, adegan bergeser ke Choi yang tampak terkejut. Park akhirnya kembali ke wujud manusianya, mengatakan bahwa ia bisa menyatu dengan makhluk yang telah ia jinakkan. Sambil menoleh ke arah lain, Park menyadari bahwa Choi hanya berdiri diam. Ia bertanya kenapa mereka seharusnya mengumpulkan barang-barang berharga sebanyak mungkin untuk dimasak nanti. Namun Choi menjawab bahwa semua itu tidak ada gunanya. Tempat ini akan menjadi makamnya. Park masih belum mengerti maksudnya. Choi menjelaskan, meskipun pemimpin orc telah dikalahkan, pintu keluar masih belum terbuka. Ia bertanya apakah Park tahu artinya itu. Bisa jadi mereka terperangkap di sana selamanya. Park pun bertanya, apakah itu berarti makhluk tadi bukanlah pemimpin utamanya? Choi mengangguk, menyebutkan bahwa masih ada makhluk yang jauh lebih kuat di tempat itu. Park penasaran, makhluk seperti apa yang bisa membuat Choi yakin bahwa dia tidak akan selamat bahkan sebelum melihatnya. Gadis itu pun mulai menceritakan kejadian yang terjadi 3 tahun lalu. Saat itu, mereka baru saja naik ke peringkat B, dan departemen mengirimkan tim yang terdiri dari 20 petarung serta 10 tentara bayaran untuk misi di dungeon tingkat 5 tersebut. Dalam kilas balik, seorang pria tua menanyakan kondisi pergelangan kaki Choi. Gadis itu menjawab bahwa tidak perlu khawatir, dia sudah jauh lebih baik. Lalu, beberapa orc tampak menyerbu tim mereka. Pria itu memerintahkan tim untuk menjaga formasi saat mereka maju menuju menara utama. Anggota tim mulai menghadapi para orc yang menghalangi jalan. Namun, tiba-tiba, pria itu diserang dan terjatuh. Choi juga tersungkur, tak mampu bergerak karena ketakutan, sementara para orc mendekatinya. Saat itulah, seorang pria lain muncul menyelamatkannya dan mengalahkan makhluk-makhluk itu. Dalam kekacauan pertempuran, Miso berteriak agar mereka membuka jalan dan menyingkirkan monster di sekitar. Sementara ia meminta Choi dan pria itu untuk segera mundur. Pria tersebut menggenggam tangan Choi dan mengajaknya pergi. Namun, Choi ragu dan berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meski pria itu meyakinkannya bahwa mereka bisa membicarakannya nanti begitu sudah aman. Mereka mulai berlari, namun aura aneh terasa dari sisi lain. Sementara itu, seekor makhluk menakutkan tampak di atas menara, dengan salah satu lengannya tampak tidak pada tempatnya. Choi terjatuh, dan sebuah katana tiba-tiba muncul di hadapannya. Miso dan kelompoknya terlihat terpaku. Kapten mereka telah gugur. Di hadapan mereka, berdiri sesosok goblin yang luar biasa kuat, dengan air mata menetes di wajahnya. Choi menyaksikan semuanya, dan dengan nafas terakhirnya, pria itu menyebut pedang tersebut. Namun, Choi hanya bertanya dalam hati, mengapa pedang bodoh itu begitu penting? Ia mengingat ajaran dari seorang pria yang pernah berkata, bahwa dirinya harus menyalurkan perasaan ke dalam pedangnya, seolah pedang itu adalah bagian dari tubuh dan pikirannya, menjadi satu kesatuan. Karena itulah, ia harus menggenggamnya seolah pedang itu adalah segalanya. Cerita pun kembali ke kilas balik, memperlihatkan bahwa pria tersebut tampaknya telah tumbang. Choi yang menyaksikan semuanya dari dekat tampak terguncang hebat. Lalu adegan berpindah ke masa kini, di mana Park, di bawah derasnya hujan, memperhatikan gadis itu yang tampak sangat terpukul. Park lalu menghampirinya, memeluknya dengan lembut, dan berkata bahwa pasti ada sesuatu yang telah ia alami. Adegan pun berganti memperlihatkan seseorang yang kebingungan, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika sosok penting itu benar-benar pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, sebuah peristiwa tak biasa sedang berlangsung. Seorang reporter menyampaikan bahwa seorang dukun hebat tengah melakukan ritual untuk menyelamatkan nyawa sang tokoh utama. Tak hanya itu, satuan serangan yang terdiri dari para peringkat tertinggi dari distrik Su tengah bersiap di depan pintu masuk dungeon untuk melaksanakan misi pembalasan.
Di sisi lain, seorang pria tampak menyesal dan berkata bahwa jika saja ia sejak awal bergabung dengan Serikatsu, maka semua ini takkan terjadi. Sesaat kemudian, adegan beralih ke seorang pria asing yang menyaksikan berita tersebut. Seorang gadis tiba-tiba memeluknya dari belakang dan bertanya apa yang sedang ia tonton. Pria itu menjawab bahwa tak peduli berapa lama waktu berlalu, perasaan sentimental negeri itu tetap saja tak berubah. Adegan pun berpindah ke dalam sebuah gua, tempat sang tokoh utama sedang menikmati makanan bersama seorang gadis. Ia berkata bahwa makanannya sungguh lezat sambil memperhatikan gadis itu. Park mengomentari bahwa sang gadis tampaknya sangat menikmati makan. Gadis itu bertanya, apakah makan 12 burger tergolong berlebihan? Lalu mengaku bahwa sebenarnya ia sudah kenyang. Park tertawa dan berkata bahwa itu baru burger ke-22 miliknya. Setelah itu, gadis itu mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Di saat yang sama, cahaya lembut mulai menyinari area di sekitar mereka. Park bertanya apakah gadis itu menggunakan pedang tersebut untuk mengalahkan pemimpin orc. Choi menjawab tidak, karena ia langsung kehilangan kesadaran, dan ketika terbangun, ia sudah berada di rumah sakit bersama Miso. Ternyata Miso yang mengambil pedang milik gurunya, dan 2 kelompok mercenari tambahan harus mengorbankan diri mereka demi bisa menaklukkan makhluk tersebut. Park terkejut dan bertanya apakah benar-benar ada pemimpin orc di tempat itu, dan di mana keberadaannya. Choi menjawab bahwa itu kemungkinan adalah benteng orc, namun sepengetahuannya tidak ada bangunan seperti itu dalam radius 1 kilometer dari sana. Tak lama kemudian, roh yang sebelumnya muncul kembali datang ke pintu masuk gua, dan sang gadis menjelaskan bahwa biasanya pemimpin perang seperti itu berada di tengah 4 menara kecil, dikelilingi oleh penjaga. Roh kecil itu lalu muncul di samping Park, seolah membawa informasi penting. Park bangkit dan berkata bahwa mereka telah menemukan benteng orc, dan mereka harus segera menuju ke sana. Choi bertanya apakah ia punya rencana, dan Park menjawab bahwa rencananya sederhana. Mereka akan mencari dan mengalahkan pemimpinnya. Choi yang terkejut berkata bahwa ia ingin memukul Park, tapi ia pun tidak bisa memikirkan rencana yang lebih baik dari itu. Adegan berpindah ke benteng orc, di mana gerbangnya tampak mulai terbuka. Sekelompok makhluk muncul, menunggangi serigala dan bergerak menuju suatu lokasi. Park muncul, membawa gadis itu bersamanya menuju benteng. Para orc menyadari keberadaan mereka dan mulai memblokir jalan. Choi yang menyaksikan situasi itu berkata bahwa kelompok orc sedang mengejar mereka dan mereka harus segera bergerak. Para makhluk tersebut mulai mempersiapkan serangan, namun sang gadis menggunakan sihir pelindung untuk menghalau serangan tersebut. Mereka melompat menuju jembatan dan berhasil meloloskan diri dari daerah itu. Choi melemparkan sebuah peledak, menghasilkan ledakan besar sesaat setelah mereka lolos. Gadis itu kemudian berkata bahwa mereka harus menuju ke pusat benteng untuk mengalihkan perhatian semua orc. Ia lalu menatap ke atas dan melihat banyak makhluk sedang mendekat. Gadis itu sempat terjatuh saat ditarik ke bawah, namun ia meminta sang tokoh utama untuk tidak khawatir dan segera melarikan diri. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada bagian kastil dan memulihkan keseimbangannya. Saat itu, lebih banyak makhluk orc muncul di hadapannya dan Choi segera menggunakan pedangnya. Sementara itu, sang tokoh utama terus memanjat menuju puncak kastil. Sesampainya di atas, ia menemukan sebuah takhta. Di sana, seekor makhluk goblin yang menakutkan sudah menantinya. Saat makhluk itu berdiri dan menatap ke bawah, ia terkejut ketika Park secara tiba-tiba menggigit lehernya dan menjatuhkannya dengan mudah. Pertarungan pun selesai. Sistem segera memberi notifikasi bahwa Park telah naik level. Dan sebagai dampaknya, kastil mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu, Choi pun ikut terjatuh dan mengira bahwa semuanya akan berakhir di sana. Namun, Park muncul dan berhasil meraih tangannya, menyelamatkannya tepat waktu. Choi bertanya tentang keberadaan pemimpin orc, dan tokoh utama menjawab bahwa ia telah disingkirkan, dan mereka harus segera menemukan jalan keluar melalui portal. Mereka mulai berlari menghindari para monster. Choi masih tidak percaya, bertanya apakah benar pemimpin orc berhasil dikalahkan secepat itu. Park mengangguk dan memintanya untuk memindai pintu keluar. Choi menggunakan kemampuannya dan terkejut saat melihat pintu dungeon memang sudah terbuka. Ia masih belum yakin bagaimana Park bisa menyelesaikannya secepat itu. Adegan beralih ke sebuah truk tempat data sedang dianalisis. Seorang pria terkejut melihat bahwa Dungeon City 27 sedang terbuka. Grup Park pun dibuat terkejut. Seorang reporter mengumumkan bahwa hitungan mundur menuju pelanggaran Dungeon City 27 telah dimulai, membuat semua penonton merasa tegang sekaligus penasaran. Sementara itu,
Park dan Choi masih terus berlari menghindari para monster. Park bertanya apakah Choi sudah menemukan pintunya. Dengan senang, Choi menjawab bahwa pintu itu sangat dekat dan mereka harus bergegas. Namun, Park mencium aroma aneh dan mengubah arah. Choi bingung dan bertanya mengapa, mengingat waktu mereka hampir habis. Park menjawab bahwa ia ingin mencari minuman. Saat itu, mereka bertemu sekumpulan serigala. Park berbicara pada mereka dan serigala-serigala itu tampaknya menuruti perintahnya. Choi terkejut dan bertanya, apakah Park berniat membawa mereka? Park menjawab ya, dan mengatakan bahwa mulai hari itu, mereka akan menjadi seperti keluarganya. Tak lama, mereka kembali bertemu rombongan orc. Choi memperingatkan bahwa mereka telah dikepung. Namun, Park berkata bahwa temannya pernah memberitahunya bahwa ada jalan keluar lain. Choi lalu menggunakan kemampuannya dan menyuruh Park untuk belok ke kanan. Mereka pun berhasil menemukan jalan keluar. Dalam keadaan genting itu, Choi memperingatkan bahwa hanya tersisa 1 menit sebelum pintu tertutup. Hitungan mundur pun dimulai dari 23 detik. Saat itu, sebuah panah tiba-tiba terbang langsung ke arah Choi dan mengenainya. Ia terjatuh ke tanah. Orc mulai bergerak mendekatinya. Park hendak kembali, namun Choi melarangnya. Meski begitu, Park tetap berlari ke arahnya dan berhasil menghadapi salah satu orc yang menghalangi. Sementara itu, di luar dungeon, reporter melaporkan bahwa sudah 8 detik berlalu sejak pintu dungeon tertutup. Semua orang berharap Park dan Choi bisa kembali melewati portal. Di dalam dungeon, Park bertarung sekuat tenaga sambil mengangkat Choi. Choi berkata bahwa hanya tersisa 4 detik. Park menyuruhnya untuk berpegangan erat, lalu melompat keluar dari dungeon. Hitungan waktu telah mencapai 0. Namun, sebuah cahaya terang muncul dan dungeon tampak hancur sepenuhnya. Di luar dungeon, reporter menyebut bahwa semua orang sempat dipenuhi harapan. Namun Park dan Choi belum terlihat kembali. Namun tiba-tiba, beberapa serigala muncul dari reruntuhan. Dan tak lama kemudian, Park bersama Choi pun terlihat membuat semua orang terpana. Orang-orang di sekitar lokasi mengatakan bahwa mereka melihat seseorang melayang keluar. Karena itulah, mereka segera memeriksa lebih lanjut dan menyadari bahwa sosok tersebut ternyata adalah manusia. Ternyata itu adalah Park dan Choi yang masih dalam keadaan selamat. Di tengah kehebohan itu, seorang reporter mengumumkan bahwa sebuah keajaiban telah terjadi. 2 orang yang sebelumnya terperangkap dalam ruang bawah tanah berhasil kembali dalam keadaan hidup setelah 4 hari. Miso yang menyaksikan rekaman tersebut berkomentar bahwa gambar itu diambil sesaat setelah mereka keluar dari portal dan langsung dilarikan ke rumah sakit setelahnya. Berbagai media pun mulai memberitakan kejadian tersebut dengan tajuk yang cukup menggugah. Sang direktur yang menyaksikannya menyatakan bahwa para jurnalis tampaknya menggunakan judul-judul yang sangat provokatif. Miso menjelaskan bahwa kemungkinan besar seseorang telah memberi mereka informasi dan para wartawan hanya menjalankan tugas mereka. Lelaki itu menegaskan bahwa mereka sedang berusaha menyelesaikan situasi, bukan menyalahkan siapapun, jadi rapat harus tetap dilanjutkan. Miso kemudian menambahkan bahwa berita tentang Park kini menyebar luas berkat insiden tersebut. Para pencari bakat dari berbagai negara pun mulai berdatangan untuk merekrut pemuda itu. Salah satunya adalah Victor, seorang agen dari Rusia. Ada juga Nakamura, wakil kepala Federasi Awaken Tokyo. Sang direktur bertanya dengan nada jengkel, apakah Nakamura yang menyebalkan itu datang lagi? Gadis itu mengangguk dan mengatakan bahwa ia bahkan membawa Park bersamanya, meski menurutnya masih ada pihak lain yang lebih berbahaya dalam hal ini. Direktur menegaskan bahwa prioritas mereka saat ini adalah memastikan Park tetap berada di pihak mereka. Ia bertanya apakah ada perlindungan tambahan selain kontrak yang sudah ada. Sang dokter menjawab bahwa selama keluarga Park masih tinggal di Korea, ia tidak akan pergi ke luar negeri. Hal ini mengejutkan direktur, yang kemudian bertanya apakah Park lebih mementingkan keluarganya daripada uang. Dokter menjelaskan bahwa Park pernah hidup bersama kaum petarung selama ribuan tahun, sehingga kemungkinan besar ia sangat merindukan kehangatan keluarga. Namun ternyata, justru sebaliknya, setelah kembali ke bumi, ia mulai merindukan komunitas kuat yang telah bersamanya selama 1000 tahun itu. Direktur mengomentari bahwa Park adalah sosok yang sulit dipahami. Dokter menambahkan bahwa Park sebenarnya sangat menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, menjadikannya sosok yang tetap manusiawi dan hangat. Karena itu, mereka menyarankan untuk memberikan Park wilayah tempat ia bisa tinggal nyaman bersama keluarganya. Dengan cara ini, Park tak akan memiliki alasan untuk berseberangan dengan pihak pemerintah. Direktur setuju dengan rencana tersebut,
tapi tetap menegaskan bahwa mereka harus mencegah para pencari bakat asing agar tidak mengikat kontrak dengan Park. Miso kemudian menunjukkan gambar sebuah pabrik terbengkalai di layar dan mengusulkan agar wilayah tersebut diberikan kepada Suho Guild sebagai wilayah mereka dengan lahan di sekitarnya ditetapkan sebagai properti pribadi. Direktur mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu bisa diperbaiki dan ditinggali. Lalu bertanya, apakah Choi masih akan mengawasi Park? Miso menjawab bahwa dialah orang yang paling cocok untuk tugas tersebut. Direktur kemudian bertanya, apakah Miso sudah pulih? Dan gadis itu menjawab bahwa ia sedang dalam tahap pemulihan. Direktur juga bertanya, apakah dia sudah menyelesaikan laporan tentang Park? Dan Miso menjawab dengan mengatakan bahwa Park seperti manusia dengan insting tajam seperti serigala. Pernyataan itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Direktur pun memintanya untuk melanjutkan ceritanya. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke sebuah arena. Seorang penyiar menyambut semua penonton dari seluruh dunia. Ini adalah kompetisi terbesar untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan kini, momen pertandingan final pun tiba. Suasana penonton sangat meriah. Siluet seorang pria muncul di tengah panggung. Sang penyiar mulai memperkenalkannya. Dialah juara bertahan peringkat 1 yang mempertahankan gelarnya untuk ke-21 kalinya. Ia belum pernah terkalahkan dalam 45 pertandingan sebelumnya. Sosok terkuat dalam sejarah planet ini sekaligus harapan umat manusia di masa-masa sulit. Namanya adalah Okitahiro. Pedang pria itu tampak memancarkan aura gelap yang menakutkan. Dari atas, seorang wanita tengah mengamati pertarungan dengan cermat. Tak lama kemudian, sang pahlawan melompat dan mendarat gagah di arena. Peserta berikutnya pun segera diperkenalkan. Seorang petarung kelas S, dijuluki senjata manusia dan bintang muda yang tengah naik daun. Ia tak pernah kalah dalam 13 pertarungan. Namanya adalah Michael. Michael melompat ke arena tanpa ragu, langsung melaju ke arah sang pahlawan. Dengan penuh percaya diri, ia berkata bahwa perjalanannya akan berakhir di sini. Ia melayangkan pukulan, tapi sang pahlawan dengan lincah menghindar. Michael terus menyerang tanpa henti, namun tak lama kemudian, sang pahlawan mulai melakukan serangan balik dengan presisi luar biasa. Serangkaian pukulan telak mengenai Michael dan membuat baju zirahnya mulai retak. Michael pun mengeluarkan semacam senjata dari lengannya, tapi serangan itu kembali berhasil dihindari. Justru sang pahlawan berhasil menyerangnya lagi. Namun, Michael tidak menyerah. Dengan cepat, ia menggunakan rantai untuk menahan sang pahlawan. Ia merasa yakin telah mengunci kemenangan. Namun, dengan tenang sang pahlawan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Michael sudah kalah. Seketika, Michael menunjukkan tanda-tanda lemas, dan penonton pun terdiam menyaksikan keanehan yang terjadi. Dalam hitungan detik, Michael roboh ke tanah. Sang komentator yang terkejut pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyebut bahwa Michael sebelumnya memiliki catatan kemenangan luar biasa, namun kali ini ia kalah begitu saja. Tim medis bergegas memberikan pertolongan, namun Michael tetap tak mampu melanjutkan. Wasit pun resmi menyatakan sang pahlawan sebagai pemenang untuk ke-22 kalinya. Setelah pertandingan, seorang pria menghampiri sang pahlawan dan bertanya apakah ia menggunakan teknik baru. Sang pahlawan menjawab bahwa ia hanya melepaskan aura dari pedangnya dan membiarkannya mengalir secara alami. Ia juga menambahkan bahwa semua orang telah melakukan pekerjaan yang hebat dan mengajak mereka keluar untuk bersantai. Begitu membuka pintu, gadis yang tadi menonton dari atas langsung memeluknya. Ia bertanya dengan ragu, apakah ia benar-benar telah mengalahkan Michael. Sang pahlawan menjawab bahwa karena Michael ditakdirkan menjadi salah satu dari 7 tokoh jahat di masa depan, mungkin itu memang perlu terjadi. Gadis itu menasihatinya untuk tidak selalu memikul beban sendirian. Sang pahlawan bertanya apakah ada kejadian aneh yang terjadi. Gadis itu mengatakan bahwa ia menerima panggilan dari apartemen, tapi tak ada hal penting lainnya. Ia juga menyebut bahwa sang direktur memintanya berhati-hati. Mereka pun bersiap untuk pergi karena semua orang telah menunggu. Adegan kemudian berpindah ke seorang pria misterius yang sedang menyaksikan rekaman pertarungan di televisi. Gadis itu menyebut bahwa sebelumnya ada kabar mengejutkan. Seseorang yang terperangkap di dungeon level 5 berhasil keluar. Pria itu tampak kaget. Gadis itu melanjutkan, orang itu kini dijuluki Su kedua dari Korea, dan banyak pihak, termasuk Kementerian Pertahanan, tertarik padanya. Sang pahlawan pun bertanya siapa orang itu. Gadis itu menjawab bahwa namanya tampaknya Park, dan mengingatkan sang pahlawan akan sosok yang dulu diberitakan terperangkap di dungeon. Ia pun menunjukkan informasi tentang Park dari ponselnya, namun sang pahlawan tak mengenalinya. Ia bertanya-tanya apakah Park belum sepenuhnya terbangkitkan.
sebab sudah setahun sejak pendekar baru terakhir muncul. Gadis itu menjelaskan bahwa Park adalah seorang druid, dan jika benar ia datang dari planet keempat, maka ada kemungkinan bumi dapat terhubung ke sana. Bahkan jika Park hanya tergolong kelas E, tetap saja itu luar biasa. Sang pahlawan pun tersenyum, merasa hal itu terlalu luar biasa untuk dipercaya. Ia menyebut bahwa ini adalah progresi ke-25 miliknya. Selama kurang lebih 500 tahun, ia terus mengulang peristiwa yang sama. Karena itulah, ia mengingat semua orang yang akan menjadi tokoh penting di masa depan dan memiliki gambaran besar tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Namun, nama Park tidak pernah masuk dalam daftar tersebut. Bahkan sepanjang waktu itu, tidak ada seseorang bernama Park Suho yang pernah benar-benar menonjol, apalagi berasal dari planet keempat. Dan cerita pun nyaris tak berubah meskipun ia bertindak. Karena itulah, setelah 5 tahun berlalu, tidak ada planet baru yang pernah muncul dalam garis waktu itu. Kemudian, seorang wanita bertanya, apakah tidak ada baiknya membawa tokoh utama ke pihak mereka? Namun, sang pahlawan menjawab bahwa ia belum bisa memberikan jawaban pasti. Wanita itu menyebutkan bahwa Park adalah sosok yang sangat dikenal di Korea. Tetapi sang pahlawan menyarankan agar mereka menunggu sedikit lebih lama. Segera, kiamat akan dimulai, dan kota-kota yang merupakan benteng pertahanan para penyintas bencana besar akan hancur satu persatu karena banyaknya celah dimensi yang terbuka di seluruh benua, disertai gelombang makhluk buas yang muncul darinya. Sebagai akibatnya, makhluk-makhluk itu menguasai langit. Dalam perang panjang yang menyusul, terjadi pengungsian massal. Segalanya terlupakan, sementara para pahlawan muncul di antara para individu yang telah terbangkitkan kekuatannya, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal menggantungkan harapan terakhirnya pada mereka. Itulah alasan sang pahlawan memilih mendirikan basis di Jepang, walau ia sempat dicap sebagai pengkhianat. Namun, dengan mengatasi celah dimensi di negara tersebut, serta bersama orang-orang bertalenta yang menunjukkan kemampuan aslinya, tempat itu bisa menjadi lokasi terbaik bagi para penyintas. Terlebih lagi, para penyintas dari Korea tidak menyebutnya pengkhianat. Mereka hanya memanggil namanya dan senantiasa menyebutnya sebagai pahlawan. Kembali ke masa kini, sang pahlawan berkata bahwa semua ini tampak seperti sandiwara belaka. Mungkin juga penipuan sepenuhnya. Jika Park Suho tetap bertahan setelah kiamat dimulai, akan terlambat untuk membawanya ke pihak mereka. Karena itu, sebaiknya mereka menunggu dan mengamati lebih lama. Kemudian adegan berpindah ke rumah sakit. Miso masuk ke dalam ruangan tempat Choi berada dan bertanya, apakah ia merasa sakit? Gadis itu menjawab bahwa memang terasa sakit, tepat setelah Miso duduk di ranjangnya dan berkomentar bahwa ia terlihat baik-baik saja. Namun Choi bersikeras bahwa rasa sakit itu ada. Miso lalu menyebutkan rumor yang beredar di rumah sakit tentang seseorang bertopeng yang datang setiap malam dan pergi saat fajar, dan bertanya apakah itu Park Suho. Sementara itu, Choi tampak membaca e-book dan bertanya, apakah Miso sudah membelikannya sesuatu yang ia inginkan. Miso menjawab bahwa ia beruntung karena telah mengirimkannya dan juga membawa makanan. Beberapa saat kemudian, Choi selesai makan. Miso menyuruhnya kembali bekerja dan bertanya kenapa masih berbaring. Gadis itu menjawab bahwa ia hanya ingin tidur selama 1 jam. Tapi Miso menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu adegan berpindah ke markas besar CIA. Beberapa orang sedang menonton berita tentang sang pahlawan. Seorang pria berkomentar bahwa siapapun dia, tetap saja itu adalah Michael, dan menyangka dia tak akan kalah dengan mudah. Pria lain mengatakan bahwa sang pahlawan tampaknya terus berkembang, dan jika terus seperti ini, mungkin akan muncul seseorang dengan peringkat SS atau bahkan lebih tinggi. Mereka mulai bertanya-tanya kemana Park Suho dan rekannya pergi. Namun kenyataannya bukan soal mereka pergi kemana, melainkan karena ada foto-foto terbaru dari para agen. Pria yang melihat foto itu terlihat bingung. Ia bertanya apakah itu di stasiun Su, dan apa yang sedang dilakukan Park Suho di sana. Pria lainnya menjawab bahwa Park Suho akhir-akhir ini sering terlihat di tempat itu. Ia berseloroh, mungkin Park Suho sedang berbicara dengan burung merpati atau semacamnya, dan menambahkan bahwa tampaknya ia baru saja ditolak oleh seseorang. Ia pun berkata, bisa mengenalkan Park Suho pada banyak wanita cantik karena mereka tidak bisa membiarkan siapapun merebut tokoh utama mereka. Apapun yang terjadi, pria itu lalu berkata bahwa agen khususnya akan meninggalkan Korea pagi itu juga, membuat orang lain terkejut. Salah seorang dari mereka kemudian menyebut bahwa kondisi jalur udara tampaknya tidak terlalu aman saat ini. Pria di sebelahnya pun bertanya,
Ada apa sebenarnya? Lalu, adegan berpindah ke sebuah pesawat. Beberapa orang sedang berada di dalam ruangan ketika seorang gadis tampak sedang melihat keluar jendela. Ia mengatakan bahwa ada seekor burung yang sangat indah terbang di luar, membuat ibunya ikut melihat. Namun, sang ibu justru terkejut saat melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah makhluk raksasa terbang melintas di atas mereka. Ternyata makhluk tersebut adalah seekor naga, meskipun ukurannya tidak sebesar yang dibayangkan semula. Kendati demikian, kemunculannya cukup mengejutkan semua orang di sekitar. Para penumpang di dalam pesawat juga tampak panik dan berspekulasi bahwa makhluk itu mungkin mengikuti pesawat mereka. Bahkan ada yang menyebutkan kemungkinan bahwa itu adalah seekor wyvern. Salah satu pria berpendapat bahwa makhluk itu masih muda, jadi kemungkinan tidak akan bertindak agresif. Ia pun bertanya-tanya mengapa makhluk seperti itu bisa berada di wilayah tersebut, menduga bahwa mungkin telah muncul sebuah dungeon di sekitar. Namun, sebelum spekulasi itu berakhir, seekor wyvern raksasa muncul dan mulai terbang di atas pesawat. Tidak lama kemudian, makhluk itu mulai bersiap menyerang dan meluncurkan semburan api yang menyelimuti pesawat. Akibat serangan tersebut, pesawat mengalami kerusakan parah dan kehilangan kendali, jatuh bebas menuju tanah. Sementara sang naga melanjutkan penerbangannya dan bergabung dengan beberapa rekannya di udara. Adegan kemudian berpindah ke dua mobil yang sedang melaju. Han berkomentar bahwa situasi negara tampak semakin kacau, sambil menyebut bahwa mereka hampir sampai. Juno bertanya apakah tempat di depan mereka adalah tujuan mereka. Han, yang terkejut melihat bangunan aneh itu, bertanya apakah itu rumah berhantu. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah yang terlihat sangat tidak biasa. Saat Han mendekat, ia mengomentari bahwa rumah itu memang menyerupai rumah berhantu. Ia mulai mengeluh, mempertanyakan apakah tempat seperti itu benar-benar akan menjadi markas baru bagi guild mereka. Ia bahkan meragukan apakah teknisi internet akan bersedia datang ke tempat seperti itu. Tiba-tiba, Choi menyebut bahwa ia baru saja melihat sosok misterius di lantai 2. Perdebatan pun terjadi di antara mereka mengenai apakah mereka akan masuk ke rumah itu atau tidak. Choi menyatakan bahwa ia tidak sanggup tinggal di tempat seperti itu. Miso menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin ia hanya kaget karena baru pertama kali berada di lingkungan seperti itu. Ia juga menambahkan bahwa renovasi akan dimulai keesokan harinya, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Seseorang menyela dengan mengatakan bahwa ia justru menyukai tempat tersebut dan merasa mereka bisa langsung pindah. Ia mendekati tokoh utama dan bertanya apakah ia sudah tidak waras. Miso dengan santai mengatakan bahwa seseorang dengan naluri kuat memang biasanya bertindak spontan. Ia kemudian menyarankan agar mereka menandai batas wilayah tersebut, sehingga bisa menentukan sejauh mana lahan yang akan mereka gunakan. Park tampak memikirkan saran itu, lalu tampak menggunakan semacam kemampuan khusus. Cahaya mulai menyelimuti area sekitar, membuat semua orang terkejut ketika roh-roh alam muncul dan mulai bergerak menuju satu titik. Miso bertanya apa yang sedang ia lakukan, dan Choi menjelaskan bahwa ia sedang menandai batas wilayah. Roh-roh tersebut tampaknya sedang melakukan sesuatu, dan tiba-tiba tunas-tunas kecil mulai tumbuh dan dengan cepat berubah menjadi hutan lebat. Semua orang terpukau melihat betapa cepatnya pepohonan itu tumbuh. Dalam waktu singkat, hutan telah terbentuk di tengah area tersebut. Park kemudian mengumumkan bahwa prosesnya telah selesai, dan memperkirakan bahwa wilayah itu kini memiliki radius sekitar 1 kilometer, dengan rumah berada di tengah-tengah. Ia menyarankan agar mereka menandai lahan hingga batas tersebut. Dengan senyuman, Miso menyetujui dan menyatakan bahwa mulai hari itu, wilayah tersebut resmi menjadi milik guild. Segala sesuatu yang ada di dalamnya akan menjadi bagian dari wilayah mereka. Park sempat bertanya, apakah itu tidak terlalu berlebihan, mengingat ia hanya perlu tinggal di negara itu selama beberapa bulan. Namun, Miso menjawab bahwa mereka hanya menjalankan prosedur. Dan bagi departemennya, Park sudah dianggap bagian dari keluarga mereka. Park pun tersenyum dan mengatakan bahwa ia menyukai hal itu. Tak lama kemudian, Miso meminta Park untuk menandatangani kontrak. Namun, ia segera menghentikannya dan memintanya membaca dokumen itu dengan saksama. Meski begitu, Miso bersikeras agar ia langsung menandatanganinya. Setelah itu, tampaknya semua pihak mencapai kesepakatan. Mereka sepakat untuk berusaha sebaik mungkin hingga gerbang dimensi terbuka. Park, pada bagiannya, berjanji untuk menepati komitmennya. Miso lalu memintanya untuk mempercayai pihak otoritas, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mobil. Seseorang mendesak agar tim renovasi segera dikirim ke lokasi, atau ia akan meninggalkan mobil. Setelah itu,
Kendaraan pun melaju. Sementara Miso yang tampak jengkel berkomentar bahwa gadis itu semakin sulit untuk dihadapi. Seorang pria lain bertanya-tanya apakah wilayah seluas itu bisa dikelola oleh tim yang begitu kecil. Miso menjawab bahwa jika mereka gagal, ia akan menjadikan itu sebagai alasan untuk mengirimkan timnya sendiri ke sana. Karena itu, ia meminta daftar unit penjaga dengan tingkat kesiapan tinggi dan agar mereka segera disiapkan. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kapal asing. Sekelompok perompak tampak mencoba menaiki kapal tersebut dengan nada gembira karena merasa telah menemukan sesuatu yang berharga. Mereka mulai menyerang kapal itu. Para kru kapal terlihat sangat takut dan langsung meminta bantuan, mengirimkan sinyal darurat ke berbagai pihak di sekitarnya. Saat perompak berhasil menaiki kapal, seorang awak kapal menyarankan agar mesin dinyalakan dan semua orang berlindung di ruang mesin. Namun, upaya itu tampaknya tidak cukup. Dalam hitungan detik, semua orang terlempar ke udara ketika sesuatu yang besar dan tak dikenal muncul. Sebuah makhluk raksasa dengan tentakel mulai menghampiri kapal, seolah ingin menelannya. Akibatnya, kapal mulai tenggelam. Adegan lalu kembali ke kediaman tokoh utama, Clan House. Para roh pohon tampak melakukan sesuatu terhadap pepohonan sekitar dan rumah yang sedang direnovasi. Tak lama kemudian, ponsel Choi berdering, namun ia masih terlelap. Setelah beberapa saat, ia menjawab panggilan tersebut. Miso, dari seberang, menyapa dan berkomentar bahwa sepertinya Choi menikmati waktunya di rumah itu. Masih setengah sadar, Choi bertanya mengapa Miso mengatakan demikian, sambil menyebutkan bahwa ia sebenarnya masih dalam masa tugas. Miso lalu bertanya apakah saat itu Choi bersama Park. Masih mengantuk, Choi menjawab bahwa ia tidak tahu, yang membuat Miso kesal dan menyebutnya malas. Ia menyuruh Choi segera bangun. Choi pun bangkit dan melihat sebuah pohon besar di hadapannya. Sambil menikmati kopi paginya, ia terkesima melihat bagaimana Park telah menanam banyak pohon dalam waktu singkat. Semuanya sudah tumbuh tinggi. Ia mengagumi pohon raksasa yang kini berdiri megah di depan rumah, sementara beberapa serigala tampak berkeliaran di sekitarnya. Sementara itu, berbagai tampilan sistem muncul di hadapan Park, menampilkan informasi tentang para serigala tersebut. Ia mulai memberi nama pada masing-masing serigala itu. Sistem memperingatkan bahwa jika energi dimensi melampaui batas dirinya, Park bisa kehilangan kendali dalam proses penyatuan. Sambil menatap layar, Park bertanya-tanya apakah ia bisa terus meningkatkan kemampuan para serigala itu. Tak lama kemudian, Choi muncul dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Park menjawab bahwa ia sedang memberi nama kepada para anggota keluarganya. Choi menegur karena Park tidak membangunkannya dan bertanya kenapa ia pergi sendirian. Saat itu juga, anjing yang pernah mereka temui sebelumnya muncul dan Choi terkejut melihat pertumbuhannya yang begitu cepat. Park menjelaskan bahwa semua orang sudah keluar sejak pagi dan kemungkinan sedang menuju ruang-ruang pelatihan. Choi kaget melihat betapa keras mereka bekerja, bahkan di tengah cuaca yang panas. Park lalu bertanya apakah Choi ingin berjalan-jalan untuk menyegarkan diri, dan disitulah kisah ini terus berlanjut. Park berubah wujud dan memintanya untuk naik ke punggungnya. Gadis itu menurut sambil bertanya apakah dia hanya ingin memamerkan kemampuannya. Namun, Park menyuruhnya untuk berpegangan erat. Ia pun mulai berlari dengan kecepatan tinggi, membuat Choi terkesima dengan apa yang sedang ia alami dan meminta Park untuk memperlambat langkahnya. Sementara itu, sekelompok serigala sedang menuju ke arah tokoh utama. Adegan pun berpindah ke lokasi lain, di mana seorang pria bertanya, apakah benar-benar tidak ada laporan terbaru? Ia menyebutkan bahwa markas besar telah meminta perkembangan terkini. Namun sudah 2 bulan sejak mereka terakhir meninggalkan rumah. Ia bertanya apakah ada yang melintasi batas yang telah ditentukan. Pria lain menunjuk ke arah kamera pengawas, mengatakan bahwa pihak militer akan segera dikerahkan jika itu terjadi. Karena belum ada yang tahu kapan portal itu akan terbuka, 2 unit penjaga telah disiagakan di dekat lokasi. Saat itu, sebuah mobil muncul. Pria tersebut mengenali kendaraan itu sebagai milik klan Suho. Tak lama kemudian, truk itu meninggalkan area menuju tujuan tertentu. Di dalam truk, Juno mengeluhkan cuaca yang sangat panas, namun para jurnalis tetap terus meliput situasi. Di sisi lain, Han sedang menjelajahi YouTube, mencari informasi tentang tokoh utama. Ia bertanya-tanya sendiri, mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Ketika ditanya, Han menjawab bahwa itu bukan apa-apa, meski terlihat tengah tenggelam dalam pikirannya. Ia heran mengapa begitu banyak negara mengirimkan bantuan luar negeri kepada Park. Terlebih, sumbangan tertinggi berasal dari pihak-pihak asing yang sangat berpengaruh.
Ketika melihat ke samping, mereka melihat tokoh utama bersama Choi dan para serigala berjalan di sisi mereka. Choi melambaikan tangan, dan Han memanggilnya kakak ipar, yang membuat Choi sedikit kesal. Han berseloroh bahwa jika Choi tinggal bersama dan membantu Park, maka secara tidak langsung ia sudah seperti keluarga. Ia menambahkan bahwa Park sepertinya tidak berniat memberi mereka tumpangan. Melihat kecepatan Park, Han mengomentari betapa cepatnya ia bergerak, yang membuat Juno menginjak pedal gas lebih dalam, tak mau kalah cepat. Tampaknya mereka seperti sedang berlomba. Saat melihat ke belakang, Choi merasa ada sesuatu dan bertanya, apakah Park juga merasakannya. Setelah mengamati, Choi memastikan bahwa mereka sedang menyaksikan celah dimensi yang terbuka dalam radius 200 meter. Kilasan masa lalu pun muncul, Park dan Choi berada di rumah sakit. Gadis itu bertanya, seperti apa planet tempat ia berada sebelumnya. Park menjawab bahwa ia berada di sebuah dunia yang mirip kerajaan hewan, sebuah tempat luar biasa yang penuh dengan makhluk buas dan energi dimensi yang melebihi angka 700. Choi benar-benar terkejut mendengarnya karena kekuatan sebesar itu sangat luar biasa. Park melanjutkan bahwa itu adalah tempat di mana pertarungan untuk wilayah dan kelangsungan hidup tak pernah berhenti. Untuk menjadi pemimpin sebuah kelompok, seseorang harus memiliki peringkat yang tinggi. Bahkan setelah menjadi raja, ia tetap harus menerima tantangan selama ratusan tahun. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Choi berpikir, jika jembatan portal benar-benar terhubung dengan planet tersebut, maka lalu lintas dua arah menjadi mungkin. Jika cerita Park benar, maka tempat itu bisa menjadi medan pertempuran melawan makhluk dari dunia lain dengan kekuatan energi dimensi yang jauh di atas standar umum. Adegan kemudian beralih ke Miso yang tengah berbicara dengan seorang direktur. Ia bertanya, apakah menurut sang direktur, dunia Park akan bersikap ramah terhadap mereka. Direktur balik bertanya, mengapa Choi terlihat cemas? Bukankah Park adalah pemimpin di tempat itu? Kembali ke Park dan Choi. Choi mempertanyakan alasan Park menyebut dirinya sebagai raja dari dunia itu. Park menjawab, jika penguasa yang ada saat ini bukan orang yang sama seperti sebelumnya, maka mereka akan berusaha menyingkirkannya jika melihat kondisinya yang kini jauh lebih lemah. Choi yang bingung, justru merasa penjelasan itu masuk akal. Ia pun menyuruh Park berlari secepat mungkin ke arah timur laut, menjauhi pusat kota. Mereka pun bergerak, menyusuri semak-semak.